Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kali ini. Kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menguji sebuah data menggunakan uji ANOVA di SPSS 27 atau versi yang lainnya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa uji ANOVA ini salah satu metode statistik untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata lebih dari dua kelompok, ya, 3 gitu atau 4. Itu bisa pakai uji ANOVA. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah data yang berskala interval atau rasio. Misalnya kayak nilai. Selanjutnya, variabel independen, yaitu variabel yang berkelompok terus bersifat kategori. Lalu yang ketiga, setiap kelompok memiliki data yang berdistribusi normal. Jadi sebelum teman-teman uji ANOVA itu harus lihat dulu apakah datanya normal atau tidak gitu. Itu nanti perlu ada uji normalitas. Nah, lalu yang keempat ada homogenitas varian. Artinya varian antara kelompok relatif sama gitu. Jadi tidak ada perbandingan yang cukup menonjol gitu. Nah, bagaimana cara melakukan uji homogenitas dulu gitu, supaya kita mengetahui apakah variannya sama atau tidak. Nah, kita langsung saja ke penugasannya. Ini nanti kita spill. Nah, ke penugasannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan performa 3 merek laptop, yaitu ada HP, Asus, dan Acer berdasarkan penilaian 10 responden. Jadi penelitiannya itu mau mengetahui gitu seberapa bagus performa dari ketiga laptop ini, dan nanti akan dilihat apakah ada rata-rata yang signifikan atau tidak dari ketiga laptop ini. Nah, jumlah respondennya itu ada 10 orang. Nah, saya punya data, nanti teman-teman bisa download aja di deskripsi. Nah, saya punya datanya. Ini ada 10 orang. Ya, ada 10 orang yang mengisi responden, dan ada merek HP, merek laptop, dan juga jawaban. Jawaban ini hasil akumulasi dari angkat yang diberikan gitu. Nah, merek ini yang satu itu HP, yang kedua yang kodenya 2 itu Asus, dan yang kodenya 3 itu Acer. Jadi teman-teman perlu mengubah dulu ya dari huruf ke angka. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya. Kita masuk ke variabel view. Di sini kita ketik responden pada kolom name. Untuk type-nya kita ubah ke dalam string karena ini bentuknya huruf ya. Ini bentuknya huruf. Lalu desimalnya kita nolin dan kita kasih nama responden. Untuk value kita kosongin. Lanjut ke baris yang kedua yaitu merek. Nah, merek ini sudah benar ya, yaitu numerik karena telah di-convert ke dalam angka. Desimalnya kita nolkan, lalu dikasih label merek, dan pada value-nya kita masukin yang ini. Kode 1 itu HP, kode 2 Asus, kode 3 Acer. Lalu ketik OK. Nah, selanjutnya ini jawaban yang ini berarti numerik sudah benar, kita ubah ke
menjadi desimal. Desimalnya kita nolkan, dan ini di labelnya kasih jawaban. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke data view. Nah, di sini sudah ada 3 kolom. Nah, kita copy paste aja yang ini. Copy paste, lalu pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk datanya, tinggal dianalisis secara langsung ya. Kita langsung ke analisis uji ANOVA-nya. Uji ANOVA-nya itu langkah-langkahnya bisa teman-teman lihat langkah-langkahnya, yaitu analyze, compaремents, lalu one way ANOVA. Nah, untuk bagian jawabannya kita masukkan ke dependent list, dan untuk mereknya kita masukkan ke faktor. Nah, untuk optionnya kita centang descriptive dan homogeneity of variance untuk mengetes yang ini. Nah, untuk mengetes yang ini. Setelah itu kita continue dan klik OK. Kita pindahin dulu ya tabel ini, klik kanan copy, lalu kita pastekan di sini. Ini adalah tabel deskriptif ya, tabel deskriptif. Kita coba simpulkan berdasarkan tabel di atas. Rata-rata paling tinggi adalah Esser, rata-ratanya 17,10, disusul dengan HP dengan rata-rata 17, dan Asus dengan rata-rata 15,70. Jadi bisa kita ketahui laptop yang performanya paling bagus yaitu laptop Acer ya, karena nilai rata-ratanya paling tinggi. Nah, itulah kesimpulannya dari tabel deskriptif. Kita lanjut ke tabel tes homogenitas. Kita pastekan di sini. Berdasarkan tabel di atas bahwa pada uji homogenitas ini kita perlu lihat dasar pengambilan keputusannya. Nah, dasar pengambilan keputusan uji homogenitas yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Artinya
variansnya homogen atau sah atau bisa dilanjutkan untuk uji ANOVA. Nah, jika nilai signifikansinya sama dengan atau lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak atau diartikan variannya tidak homogen. Jadi tidak memiliki varian yang sama gitu. Sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk uji ANOVA. Tidak sah berarti. Nah, kita lihat apakah nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Di sini bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,731. Apakah lebih besar dari 0,05? Ya, 0,05 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya, sehingga data bersifat homogen dan bisa dilanjutkan ke uji ANOVA. Nah, selanjutnya kita lihat tabel ANOVA-nya. Dalam tabel signifikansinya, ini hasil uji ANOVA. Jadi dasar pengambilan keputusan uji ANOVA ini yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil atau sama dengan dari 0,05 maka HO ditolak atau ada perbedaan yang signifikan. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini merupakan hipotesis dari penelitian ini, ya. Nah, jadi hipotesisnya itu untuk HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata performa antar merek laptop, dan untuk HA atau H1-nya ada perbedaan rata-rata performa antar merek laptop. Nah, kita lihat apakah nilai signifikansinya itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya itu 0,227. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikansinya 0,227. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Ya, jadi 0,227 itu memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,05. Artinya HO diterima. Ya, artinya HO diterima. Apa itu HO diterima itu? Jadi ketika HO diterima, tidak ada perbedaan yang signifikan antara performa laptop. Jadi kesimpulannya, maka HO diterima artinya tidak ada perbedaan rata-rata performa antar merek laptop. Jadi sudah kita ketahui kesimpulannya bahwa dari penelitian ini, setelah dilakukan uji ANOVA
dari data-data yang diambil dari 10 responden ini memiliki kesimpulan dengan nilai signifikansinya 0,227 itu lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antar merek laptop. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.